Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini saya bisa ketemu dengan Mas Gondrong dan sekaligus bisa mengajak beliau melanjutkan YouTube saya, memasukkan beliau dalam channel saya Naharuddin SR. Kemudian selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua. Jadi hari ini tepat pada hari Rabu saya bersama dengan Mas Gondrong. Ya, beliau salah satu aktivis. Beliau telah mengikuti berbagai macam organisasi. Tentunya ketika banyak organisasi yang diikuti, maka akan banyak juga pengalaman-pengalaman yang akan kita peroleh. Penasaran bagaimana pengalamannya? Maka akan disampaikan langsung oleh beliau. Namun sebelum kita sampai ke sana, maka terlebih dahulu kita tahu siapa namanya, asalnya dari mana. Untuk sementara waktu saya persilahkan kepada Mas Gondrong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manusia terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemandu yang memberi pencerahan secara teknis pengamalan syariat agama. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal, kerap dipanggil Majah ataupun mahasiswa jalanan. Kenapa demikian? Saya panggil orang-orang sering panggil saya mahasiswa jalanan karena saya lebih banyak hidup di jalanan. Nah, arti daripada di jalanan itu, misalnya saya sering turun aksi, misalnya memperjuangkan hak-hak rakyat. Oke, adapun organisasi yang pernah saya masuki ataupun saat ini ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ada gerakan aktivis mahasiswa, dan saya juga masuk di beberapa komunitas, misalnya komunitas debat, stadium, dan juga saya salah satu pengurus Muhammadiyah pada tahun 2019 di Pasangkayu. Nah, jadi saya orang Pasangkayu, tapi asli Pinrang. Ya, saya lahir di Pinrang, namun saya dibesarkan di Pasangkayu. Pasangkayu. Ya. Dan organisasi yang intra ada Persatuan Olahraga Mahasiswa. Ya. Kemudian saat ini lagi merintis komunitas juga. Apa namanya itu? Yang Pemabis itu. Oh, Pemabis. Ya, Forum Mahasiswa Berpikir Kritis. Nah, kiranya mungkin itu saja dulu. Oke, jadi kita sudah mendengar sudah banyak sekali organisasi yang diikuti, mulai dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia sampai kepada Pemabis, yaitu komunitas yang didirikan langsung oleh beliau. Ya, selanjutnya kita kan sekarang sudah berada di dunia kemahasiswaan. Artinya kita sudah menjadi salah satu mahasiswa. Pertanyaannya, apa itu mahasiswa? Oke, kalau kita berbicara mahasiswa ya, tentu secara umumnya bahwasanya mahasiswa adalah seseorang yang telah terdaftar namanya di perguruan tinggi ataupun institut atau akademik. Nah, kalau saya katakan begini, bahwasanya seorang mahasiswa nanti bisa dikatakan mahasiswa ketika dia betul-betul menerapkan perannya sebagai mahasiswa. Itu baru bisa dikatakan mahasiswa. Nah, kalau secara administratif, oke, kita percaya dan yakin kepada orang ini bahwa dia adalah mahasiswa. Ya, secara administratif, karena telah terdaftar namanya di perguruan tinggi. Kiranya seperti itu. Ya, kalau kita berbicara mengenai mahasiswa, maka ada hal-hal tertentu yang kemudian mesti dimiliki oleh seseorang sehingga dia bisa disebut sebagai mahasiswa. Pertanyaan saya selanjutnya, bahwa apa sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Oke, apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa? Tentu kalau kita berbicara tentang mahasiswa ini, itu adalah salah satu tantangan. Kenapa kemudian? Karena kita sangat berbeda sama orang pelajar misalnya. Jadi mahasiswa adalah salah satu kebanggaan kita, menjadi mahasiswa. Bahkan bisa dikatakan bahwa jadi mahasiswa itu adalah tantangan bagi setiap orang yang berani menginjakkan diri
di kampus dan telah terdaftar namanya di perguruan tinggi. Ketika kita sebagai mahasiswa tentu mempunyai peran yang misalnya agen perubahan misalnya, Iya. agen of change misalnya, atau penyambung lidah masyarakat. Nah, pertanyaannya apakah hari ini mahasiswa seperti itu? Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan apakah mahasiswa pada saat ini seperti pada saat misalnya di Mei tahun 98. Mm-mm. Nah, pada saat itu adalah sejarah ya. Sejarah, saya akan kembali kepada sejarah karena melihat kondisi pada saat ini itu sangat berkontradiksi. Mm-mm. Banyak beberapa mahasiswa di kalangan mahasiswa saat ini ya hanya sebagai mahasiswa misalnya kupu-kupu kuliah pulang Mm-mm. ataupun kura-kura kuliah rapat. Nah, Iya, iya. inilah yang sebenarnya yang harus kita benahi bersama. Kenapa kemudian terjadi hal demikian? Mungkin dari senior-senior mungkin terlalu kurang memberikan support misalnya kepada maba misalnya. Nah, pada saat ini kan tidak lama lagi mahasiswa baru. Iya, iya. Mahasiswa baru masuk ke gerbang organisasi. Iya. Nah, inilah menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita menggiring kepada mahasiswa baru ini untuk berorganisasi. Karena sejatinya mahasiswa itu identik dengan organisasi. Tetapi perlu juga kita ketahui seperti Bung Karno, Iya. Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, dia hidup 3 negara, hidup 3 dunia. Iya. Maaf tadi, dunia pergaulan, dunia pendidikan, dunia organisasi. Nah, inilah yang dimiliki semestinya sebagai mahasiswa. Bang Rijal, bagaimana karena hari ini kemudian banyak di antara mahasiswa yang justru menghabiskan waktunya dengan percintaan, bucin. Bagaimana tanggapan Bang Rijal? Nah, itu saya katakan bahwasanya pada saat ini mahasiswa tidak menyadari diri dia sebagai jati diri dia sebagai mahasiswa. Hingga contohnya misalnya saja seperti ini. Dari perangkatan misalnya di kampus kita saja saat ini, 1000 misalnya lebih yang mendaftar, hanya beberapa orang yang terketuk hatinya untuk masuk dalam organisasi. Iya, iya. Pertanyaannya adalah, kenapa demikian terjadi? Nah. Berarti pada saat ini lebih banyak orang yang lebih memilih santai misalnya, jalan-jalan mungkin yang sangat tidak bermanfaat bagi individu itu sendiri. Nah, inilah yang harus kita retas bersama. Tugas kita bersama bagaimana untuk mendoktrin pada mahasiswa baru ini untuk berorganisasi.